Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia. Kelas saya Komunikasi Penyiaran Islam kelas 6B. Mata kuliah ini mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, baiklah, di sini Anissa akan menjelaskan tentang sosiologi komunikasi, manfaatnya dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama itu ada definisi sosiologi komunikasi, di mana sosiologi komunikasi itu mempelajari tentang proses komunikasi secara sosial. Proses komunikasi suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok sosial. Nah, proses tersebut memiliki pengaruh yang sifatnya timbal balik, sebagaimana interaksi sosial yang merupakan aspek dari hubungan sosial. Komunikasi selalu ada komunikator, pesan, dan penerimaan pesan. Nah, ketiga unsur tersebut juga eksis dalam interaksi sosial. Menurut para ahli, menurut Suerjono Suekanto, berpendapat bahwa sosiologi komunikasi itu sebagai subdisiplin sosiologi yang secara khusus mempelajari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tersebut di sini merupakan proses komunikasi yang bersifat saling mempengaruhi antara individu atau kelompok maupun kelompok juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik yang terlibat dalam komunikasi. Nah, yang kedua di sini, menurut para ahli, menurut Suerjono Suekanto, berpendapat bahwa sosiologi komunikasi itu sebagai subdisiplin sosiologi yang secara khusus mempelajari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tersebut di sini merupakan proses komunikasi yang bersifat saling mempengaruhi antara individu atau kelompok maupun kelompok juga memiliki kaitan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik yang terlibat dalam komunikasi. Nah, baiklah, yang kedua Anissa akan membahas tentang objek kajian sosiologi komunikasi. Nah, kajian sosiologi komunikasi itu merupakan salah satu cabang ilmu dalam sosiologi. Sesuai dengan namanya, sosiologi adalah ilmu yang berfokus dalam mengamati dan mempelajari tentang jenis-jenis interaksi sosial, baik antara individu atau individu dalam masyarakat. Nah, kita tentu sudah menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosi maupun fisik. Nah, yang ketiga di sini Anissa akan menjelaskan manfaat mempelajari sosiologi komunikasi. Nah, manfaat mempelajari sosiologi komunikasi itu, dengan mempelajari sosiologi komunikasi, kita akan mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dampak-dampaknya yang memberikan perubahan komunikasi atau mengerti dan paham sehingga tidak mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Nah, jadi sehingga perlu mempelajari sosiologi komunikasi itu untuk menyelaraskan diri dalam kehidupan sosial dengan masyarakat dan bertetangga. Dengan kata lain, kita akan dapat mengendalikan globalisasi juga modernisasi yang memberikan dampak pada sosial. Sehingga hubungan antara manusia merupakan topik yang menarik untuk dipelajari karena sebagai kompleksitas permasalahan yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya yang keempat ini Anissa akan menjelaskan tentang perkembangan sosial komunikasi di era digital. Nah, sosial komunikasi di era digital ini sendiri, gaya hidup digital merupakan sebuah fenomena bagi masyarakat milenial dewasa ini. Nah, hal ini menjelaskan bahwa gaya hidup digital merupakan revolusi gaya hidup atau bahkan budaya hidup. Nah, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan menggunakan peralatan digital, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dalam arti menghemat biaya dan juga waktu.
dapat lebih efektif karena tujuan utama gaya hidup digital adalah cepat dari sebelumnya. Para ahli mengatakan bahwa tujuan utama gaya hidup digital adalah optimalisasi produktivitas dengan menggunakan berbagai perangkat dari manfaat teknologi informasi tersebut. Baiklah, di sini itu semua penjelasan yang dari Anissa beri. Kalau ada kata salah Anissa mohon maaf, kepada Allah Anissa mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.